Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kita dapat, gue dikirimin ya sebenarnya, ada satu video dari Bapak Yusuf Hamka. Videonya luar biasa, menarik ya, di mana dia ngomel-ngomel, ya nggak ngomel-ngomel sih ya, katanya pemerintah itu ogah bayar denda hutang. Jadi, gue nggak ngikutin kasusnya, tapi yang kita pahami adalah negara punya kewajiban bayar hutang kepada si Pak Yusuf Hamka plus bunganya, plus dendanya. Nah, dendanya ini nggak mau dibayar oleh pemerintah, gitu ya. By the way, disclaimer dahulu guys ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu komentar ya guys ya. Oke, mari kita dengarkan videonya supaya lu paham maksudnya apa, dan kita baca captionnya, terus kita baca komentarnya ya. Oke guys, ini dia. Ini judul di Instagramnya adalah negeri yang adil ya, negeri yang adil sekali. Seperak pun pemerintah ogah bayar denda hutang. Jadi ini negara Indonesia ini banyak komedi teman-teman ya, banyak komedi, banyak humor, ketidakjelasan hukum, ketidakpastian hukum, kemudian pelanggaran hukum itu justru menjadi komedi yang kita bahas sehari-hari dengan bahasa sarkasme, dengan bahasa-bahasa Wakanda gitu ya. Kalau di Amerika udah disu nih pemerintahnya ya, udah dituntut berlipat-lipat ya pemerintahnya gitu. Tapi di negara kita ini saking terbiasanya kita dengan perilaku hukum yang buruk, udah jadi komedi sehari-hari gitu, udah jadi bahan candaan sehari-hari gitu ya. Coba kita nonton videonya. Tidak mau satu perak pun nggak mau. Sudah. Alasannya tadi dibilang bahwa mandatnya yang diterima adalah cuma angka itu. Tidak ada kesepakatan 179 waktu itu. Terus sudah dibatalkan keputusan itu karena ada denda-dendanya. Ya, ini bukan bunga, denda. Terus mau kembali ke angka pokok 78. Jadi yang gue tangkap nih ya, nilai pokok hutang 78 miliar, terus tambah denda-denda menjadi 178 miliar. Kira-kira gitu yang gue tangkap ya, mudah-mudahan nggak salah ya teman-teman. Tetapi negara ogah bayar dendanya. Negara hanya mau bayar pokok pajaknya saja, pokok hutangnya saja ya. Negara ini luar biasa ya. Terus 79 adalah dendanya cuma 37,5% plus pokoknya 78. Denda itu 37,5%. Kalau denda pajak itu bisa 48%, bisa 100%, bisa berlipat-lipat teman-teman ya. Sekarang cuma pokoknya doang, tidak mau denda sama sekali. Ya udah, minta keadilan dari Allah. Negeri kita adil sekali. Wajib pajak nggak bayar, denda 2% dan tidak ada ampun. Ya. Wajib pajak teman-teman. Kalau nggak bayar pajak atau terlambat bayar pajak itu kena denda 2% dulu ya. Sekarang itu sekitar 1 sampai 1,5% per bulan. Nggak ada ampun bos, nggak ada ampun ya. Kalau lu kena pemeriksaan, nggak ada ampun. Lu mesti bayar eh, 1,5% kalikan berapa bulan itu bisa 48%. Kalau PPN bisa 100%, bahkan bisa dipidana penjara gitu ya. Nggak ada ampun. Lu mohon-mohon minta permohonan pengurangan sanksi, nggak pernah diterima kalau gue ya. Kalau sekarang negara nggak bayar, ya kita yang terampun-ampun aja gitu. Negara nggak bayar, kita ntar ampun-ampun. Tidak mau satu perak pun nggak mau. Sudah. Alasannya tadi dibilang bahwa mandatnya yang diterima. Jadi mandatnya yang diterima negara tuh cuma segini. Yang diterima perusahaannya Pak Yusuf Hamka tuh cuma segini. Enak bener ini negara ya. Suka-suka dia bikin mandat ya. Aduh, gue bingung ya. Gue nggak tahu kasus persisnya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau lu tahu coba lu komentar teman-teman gimana kasus persisnya ya. Tetapi yang kita pahami ya dia begitu percaya diri dan ini sudah inkrah ya. Sepertinya sini sudah inkrah gitu ya. Enak bener negara tinggal bilang ini mandatnya, lu cuma terima pokoknya saja. Enak bener pemerintah ngomong begitu. Kita nih kalau wajib pajak bilang, sorry bos, gue hanya mau bayar pokok pajaknya saja. Gue tidak mau bayar dendanya, bunganya, sanksinya. Kira-kira orang pajak ngomong apa? Pokok endas lu tetap aja lu suruh bayar suruh bayar apa namanya eh, denda sanksi bunganya gitu ya. Tetapi kalau warga negara menagih hutang kepada negara, sorry ye, etik endasmu, gitu ya. Nggak usah pakai etika, nggak usah ada rasa malu, nggak usah rasa rasa pakai etika lah, moral lah, nggak usah. Pokoknya kalau negara tuh sudah kasih mandat, lu cuma dapatnya segitu. Sorry ye, Bapak Susu Hanka, sorry, sorry ya. Coba kita dengan captionnya kita baca ya. Jika kita anggap saja kita nabung pada negara. Nah, ini nih ya, segitu orang sudah frustrasi, segitu orang sudah putus asa sama penegakan hukum.
Sampai orang jadiin komedi aja, jadiin humor gitu loh. Kita anggapnya nabung sama negara. Ini kalau di Amerika sudah disu nih negaranya nih, sudah dituntut berlipat-lipat nih. Udah jadi komedi karena saking saking sudah sehari-hari banget kita menerima ketidakadilan gitu ya. Dengan margin denda 2% per bulan, siapa tahu nanti duitnya beranak pinak sehingga bisa jadi 1 triliun. Ini ngomongin pajak kali ya. Kalau di kabinet baru nanti dibayar ngarep.com. Tergantung dulu siapa kabinetnya ya. Kira-kira cocoknya duitnya kita buat bantuin saudara-saudara kita yang yang termarginalkan untuk bayar uang sekolahnya atau buat bantu BPJS ya. Mohon saran dan doanya. Semoga negara dapat menyelesaikan kewajibannya kepada warga negaranya. Sesuai Pancasila pasal sila kelima ya. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Aduh, Pancasila, Pancasila. Oke, kita liatin komentar ya teman-teman. Kita bacain sebagian aja ya. Ada banyak komentar, ada 100.000 like. Gue belum like ya. Bapak Jeffrey Arisandi ya, negara butuh perubahan. Siapa tahu Bapak diangkat jadi Menteri Keuangan ya, ngarap.com ya. Nanti gantiin Menteri Keuangan sekarang yang doyan naikin pajak. Mau aja Bapak dikebulin negara. Bapak Ibu Siti Laluna, semoga Allah nanti ganti berlipat-lipat ganda untuk Pak Yusuf dan keluarga dengan kainan niat baiknya. Amin. Rezeki dari Allah kita kembalikan apapun kepada Allah ya. Semoga tahun depan perubahan terjadi. Semoga ya. Dan diutamakan membayar hutang pada warga negara sendiri. Iya dong. Andai Bapak yang jadi presiden, insya Allah Indonesia tidak seperti ini. Jadi negara komedi kita ini ya. Harus berubah sih Pak Yusuf Hamka, pemerintah ini. Karena kalau dilanjutkan terus, pajak makin meningkat, hutang makin melejit tinggi, rakyat makin menderita, segelintir bahkan hanya kerajaan yang dinikmati. Semoga Allah memberi solusi terbaik untuk Pak Yusuf. Dan pemilu ini, Allah bersama kita tanpa kecurangan yang dihempaskan, sehingga yang berambisi memiliki kerajaan ini diberikan hidayah. Semoga pemimpin berikutnya amanah. Awok, wok, wok, wok. Tabungan akhirat, Pak. Ya, beginilah pemerintah yang carut marut. Gila ya komentar teman-teman ya. Komentar teman-teman gila. Aduh, aduh. Pilih. Amin, Pak, untuk perubahan Indonesia berkeadilan. Aduh. Ditek nih ya Pak Jokowi, Pak Erick Thohir. Urus dulu yang benar nih biar gak rame. Kasihan sama warga sendiri begini. Sorry ye. Aduh. Aduh teman-teman ya. Gue baca captionnya, baca komentarnya. Pak Yusuf Hamka adalah seorang terpelajar, seorang pengusaha, orang kaya. Itu aja dikibulin. Bukan dikibulin ya maksudnya. Dikasih mandat loh sama negara, kami hanya mau bayar pokoknya saja, nggak mau bayar dendanya. Pakai undang-undang apa nih negara ini? Pakai undang-undang apa coba? Negara ini mau bayar hutang ke negara, ke warganya hanya mau bayar pokoknya saja, nggak mau bayar dendanya. Dia pakai undang-undang apa? Jadi kita nih udah segitu hopelessnya, udah segitu frustrasinya, jadiin komedi aja guys, jadiin komedi aja ini perilaku pejabatnya begini-gini nih. Kalau kita wajib pajak, nggak bayar pajak, atau terlambat bayar pajak, kena denda 2% per bulan atau 1,5 atau 1% per bulan. Diakumulasi bisa 48%. Lu mau minta ampun, mau minta sanksi, mau pengurangan sanksi atau penghapusan sanksi. Ngarap ndesmu. Sorry ye, negara butuh duit bos. Enak aja lu minta pengurangan sanksi, pengurangan denda. Gak ada malu tuh pejabat tuh. Oke, segitulah Pak Yusuf Hamka ya. Semoga beliau ini masih bisa terus berkomedi buat kita semua ya, supaya nggak stres negara ini, supaya kita semua nggak stres, nggak frustrasi. Kita jadikan aja pengalaman-pengalaman hidup ini sebagai komedi yang bisa menghilangkan stres bagi kita semua. Oke, semoga terbantu teman-teman.